Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek di era globalisasi. Adapun anggota kelompok dari kelompok 4, yang pertama ada Aris Rimandana dengan NIM 0915, Bambang Rezilut Takwa dengan NIM 0941, yang ketiga ada Martinus dengan NIM 0942, yang keempat ada Prima Lista Dwi Cahyani dengan NIM 0956, dan yang terakhir ada Zalfa Halida Fatmaya dengan NIM 0968. Sekarang kita masuk ke materi pembahasan. Perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat semua orang tidak bisa lepas dari pengaruh perkembangan teknologi yang seiring dengan berkembangnya zaman menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Tetapi, di Indonesia sendiri memiliki dasarnya yaitu Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Karena perkembangan teknologi yang sangat pesat dan berpengaruh mengharuskan adanya penyesuaian dengan nilai-nilai dari Pancasila yang merupakan dasar dari implementasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Indonesia. Yang jadi pertanyaan, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Dan bagaimanakah sikap kita dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam menggunakan teknologi? Yang mana akan kita bahas dalam materi selanjutnya. Efek perkembangan teknologi yang sangat pesat memaksa setiap bangsa untuk berlomba-lomba dalam mengembangkan teknologi yang mencakup ke semua bidang. Salah satunya dalam bidang komunikasi, seperti adanya internet, smartphone, laptop, dan lain-lain yang seiring berjalannya waktu terus berkembang dan akan memiliki dampak positif dan negatif dari penggunaan teknologi tersebut. Selain itu, setiap pengembangan harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Berikut adalah contoh pengembangan teknologi di Indonesia, yaitu dalam bidang antariksa. Yang dikerjakan Lembaga LAPAN, yaitu Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Kemudian, iptek yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mengandung asumsi bahwa iptek itu sendiri berkembang secara otonom, yang kemudian dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal dalam mengendalikan dan mengandaikan bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus melibatkan sila. Namun, keterlibatan nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi tarik ulur. Artinya, ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan. Efek globalisasi atau proses mendunia menuju satu dunia merupakan tantangan yang besar bagi bangsa Indonesia, sehingga setiap penelitian serta masuk ke teknologi harus melibatkan Pancasila sebagai dasar dan haluan. Setiap pengembangan teknologi harus berakar dari budaya bangsa Indonesia atau indigensi ilmu, yang mana dalam gambar ini masyarakat Indonesia kebanyakan memiliki pekerjaan sebagai petani, dan dengan adanya pengembangan teknologi memiliki inovasi-inovasi dalam penggunaan teknologi yang bisa diterapkan dalam bidang pertanian. Setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, sebagai proses indigenisasi ilmu yang mengandaikan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar dalam pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Untuk itu, diperlukan penjabaran yang lebih rinci dan pembicaraan di kalangan intelektual di Indonesia sejauh mana nilai-nilai Pancasila selalu menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan-keputusan ilmiah yang diambil. Selanjutnya, kita masuk ke pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan teknologi atau iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Kedua, dampak negatif yang ditimbulkan dari kemajuan iptek terhadap lingkungan berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang.
Dari gambar ini terlihat dampak negatif teknologi dan globalisasi yang melanda dunia dan juga Indonesia. Salah satunya ada hoaks, penggunaan obat-obatan terlarang atau narkoba, kecanduan dalam penggunaan teknologi seperti pada smartphone dan laptop bagi anak-anak, yang mana akan terus berkelanjutan jika hal tersebut tidak ditangani dengan baik. Karena membahayakan, maka diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Kesimpulan dari penyampaian kami adalah diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Dan juga diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, yang mana jika mereka bersatu akan menghasilkan sesuatu yang baik bagi bangsa Indonesia. Itulah dia penyampaian dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.